Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan mewartakan firman Tuhan yaitu Pastor Budi Setiawan dari Surabaya. Beliau akan membawakan eksegesis Markus 12. Saya mohon kesediaan Pak Audi untuk membuka dalam pujian. Saya silahkan. Baik, shalom semua. Kita akan melakukan satu pujian. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin, puji Tuhan. Kembalikan kepada Bu Masri. Amin. Silakan Pak Pendeta Freddy. Ya baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur akan kasih-Mu yang senantiasa mengikuti segala langkah-langkah daripada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur akan bimbingan-Mu, kami bersyukur akan berkat-Mu, kami bersyukur akan penjagaan-Mu dan terang-Mu itu Tuhan. Kami sangat membutuhkan sehingga di dalam perjalanan iman kami terus bisa bertumbuh. Dan malam ini kami bersama-sama berdoa, biarlah apa yang melalui Bapak Pendeta Budi Setiawan, kami boleh dengar dan kami boleh memahami dengan baik dan kami boleh menjalankannya. Tuhan, Kau berkati juga Pendeta Budi, agar bisa membuka dan menjelaskan dengan baik sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua yang akan mendengarkan dan cepatkan langkah teman-teman kami untuk boleh mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur senantiasa. Amin. Amin. Waktu saya serahkan kepada hambanya, Pastor Budi Setiawan. Silakan, Pastor.
Terima kasih Bu Ayu. Selamat malam semua teman-teman yang sudah hadir. Selamat tahun baru ya. Masih bulan Januari, jadi masih ada kesempatan untuk berkata selamat tahun baru. Oke, Haleluya. malam hari ini kita akan membahas dari Markus pasal yang ke-12. Ada 7 perikop di sini, ya. Tapi saya pilih yang perikop yang terakhir, yaitu yang berjudul Persembahan Seorang Janda Miskin. Ya, kita baca dulu ya. Ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, ayat ini menarik perhatian saya karena dikatakan dalam ayat yang ke-12, bisa ditampilkan naik lagi ayat 12, dikatakan bahwa eh, ayat 41, ayat 41 maksud saya. 41. Oke, pasal 12 dan 41. Ya, dikatakan di situ bahwa Yesus itu duduk dan memperhatikan bagaimana orang memberikan persembahan. Nah, begitu pentingyakah gitu ya, pertanyaan buat kita, begitu pentingyakah sehingga Yesus harus memperhatikan bagaimana cara orang memberikan persembahan. Padahal kita tahu bahwa Yesus itu bukan orang yang nganggur gitu ya. Nah, dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar dia sudah naik ke atas bukit ketika hari masih gelap dan dia berdoa di sana. Artinya dia bukan orang yang punya banyak waktu, dia sibuk sekali. Nah, setelah dia berdoa pasti dia akan melakukan banyak kegiatan, ya, banyak pekerjaan pelayanan. Ada orang sakit yang perlu disembuhkan, dia juga ngusir setan, dia juga ngajar kepada murid-muridnya, dia juga ngajar kepada orang banyak, dia juga membuat mujizat, memberi makan dan sebagainya. Jadi hari-harinya sebenarnya cukup sibuk ya, cukup padat. Dan seringkali juga dikatakan sampai jauh malam, sampai petang. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan setelah dia doa pagi-pagi, malamnya juga begitu lagi dia naik ke atas bukit dan berdoa kembali. Jadi sebetulnya dia sangat sibuk, Bapak Ibu. Tapi yang menarik perhatian di sini dikatakan dia menyempatkan diri untuk duduk dan memperhatikan bagaimana orang-orang itu memberikan persembahan. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Nah, kita belajar yang poin yang pertama bahwa cara kita memberi itu adalah refleksi tentang kasih kita kepada Tuhan. Ya, refleksi seberapa besar kasih kita kepada Tuhan itu ditentukan dari cara kita memberi persembahan. Seberapa besar kita mengasihi Tuhan, sebesar itu juga kita memberi kepada Tuhan. Dan rupanya Tuhan ingin mengajar kepada murid-muridnya bagaimana mereka harus mengasihi Tuhan. Bagaimana mereka nantinya berkorban ya untuk mempersiapkan murid-muridnya ketika satu kali Yesus harus ditangkap dan disalibkan dan kemudian naik ke surga meninggalkan semua mereka semua dan mereka bagaimana mereka harus bersikap setelah Yesus naik ke surga ya, apakah mereka berani memberikan hidup mereka yang terbaik untuk Tuhan atau bagaimana. Nah, itu dimulai dari hal-hal yang sederhana, dari perumpamaan, dari pengajaran yang Yesus lakukan kepada mereka, dan salah satunya adalah dalam hal ini yaitu memberikan persembahan. Tentunya kalau kita berkata tentang memberi bukan hanya memberikan persembahan ya, tapi dalam konteks ini Yesus memberikan contoh ya, satu kontras yang sangat besar. Di satu sisi dikatakan ada banyak orang kaya yang memberikan dalam jumlah yang besar,
Namun dikatakan dalam ayat 42 ada seorang janda miskin yang hanya memberikan 2 peser, ya, atau disebut dengan satu duit, satu jumlah yang sangat kecil. Kalau kita lihat perbandingannya sangat besar. Di satu sisi jumlahnya sangat besar, ya, yang diberikan oleh orang-orang yang kaya yang punya duit, tapi di sisi yang lain jumlahnya sangat kecil. Nah, dari sini kita belajar satu hal bahwa sebesar apa persembahan kita, sebesar itu juga kasih kita kepada Tuhan. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, saya kasih contoh sederhana, kalau misalnya ada orang yang jatuh cinta kepada seseorang, seorang pria jatuh cinta kepada seorang wanita, apa yang dia lakukan? Pasti dia ingin memberikan yang terbaik untuk orang yang dia kasih. Demikian juga ketika kita belajar untuk mengasihi Tuhan, maka kita juga harus berani memberikan yang terbaik. Itulah sebabnya dikatakan di sini Yesus itu duduk dan memperhatikan orang yang memberikan persembahan. Artinya bagi Tuhan itu satu hal yang sangat penting. Karena seberapa besar kita mengasihi Tuhan, sebesar itu kita berani berkorban kepada Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu begitu nyata, menyadari bahwa ada berkat Tuhan yang menyertai kita selama ini, maka sebesar itulah ya kita juga berani berkorban untuk Tuhan. Karena kesadaran ini penting, Bapak Ibu, ya. Menyadari penyertaan Tuhan, menyadari bahwa Tuhan terus nantiasa beserta dengan kita. Nah, itu membuat kita itu berani berkorban dan memberikan yang terbaik. Jadi itu yang pertama yang kita bisa pelajari dari perumpamaan dari persembahan janda yang miskin ini, ya. Jadi kita belajar bahwa yang penting itu maksud saya yang seberapa besar kita memberi sebesar itu, ya, itu refleksi kita, kasih kita kepada Tuhan. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari di sini dalam ayat 43 dikatakan maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Nah, yang kedua kita belajar di sini bukan besarnya, bukan nominalnya yang penting, tetapi apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita lihat di sini pernyataan Yesus ini sebenarnya nggak fair, ya. Saya katakan nggak fair karena faktanya janda yang miskin ini memberikan satu jumlah yang sangat kecil. Dikarenakan dia hanya memberikan 2 peser, yaitu satu duit. Sangat kecil. Ya, sedangkan di sisi yang lain orang yang kaya itu memberikan jumlah yang sangat besar. Namun kalau kita lihat di sini ayat 43, justru Yesus memberikan satu kontras yang sangat besar, ya. Dikatakan bahwa janda yang miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Nah, ini kan tidak fair, saudara, ya. Karena kenyataannya orang yang kaya itu memberikan jumlah yang lebih besar, ya. Nah, tapi kita akan memahami kalau kita baca dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa janda ini memberikan lebih banyak. Kenapa? Karena dia memberikan dari semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sedangkan orang kaya itu memberikan dari apa yang ada, dari kelimpahannya. Contoh yang paling gampang misalnya begini, ya, waktu gaji kita 1 juta, nah, kita memberikan persepuluhan berapa? 100.000, ya kan? Ya, kalau kita memberikan persembahan 100.000, ya tutup mata lah, hanya 100.000. Kita nggak rasa apa-apa gitu, ya. Tapi kalau naik, ya, gaji kita naik, income kita naik menjadi 10 juta misalnya, nah persepuluhannya berapa? 1 juta kan? Ya, ya, kalau 1 juta mungkin kita masih tutup mata lah, karena hanya 1 juta. Kita nggak rasakan sesuatu. Tapi kalau misalnya gaji kita atau income kita naik menjadi 100 juta, sepersepuluhnya berapa? 10 juta, ya kan? Nah, ketika kita memberikan persembahan 10 juta, kita merasa bahwa kita ini sudah memberikan dalam jumlah yang cukup besar. Kalau 100.000, tutup mata. Ya, sudahlah, anggap aja itu uang hilang, gitu kan? Anggap aja itu uang buang sial atau apalah. Banyak orang berpikir seperti itu. Nah, tapi kalau sudah mulai memberikan dalam jumlah 10 juta, nah kita jadi mikir,
Mikirnya ini kan jumlah yang besar, 10 juta itu bisa beli apa nih ya? Kalau pilih daging CI sudah dapat berapa kan gitu ya. Apalagi kalau untuk beli bakso atau beli kerupuk, jumlahnya sudah gede sekali. Jadi satu jumlah yang sebetulnya cukup besar ya, 10 juta itu. Padahal kalau kita lihat ya tetap 10% kan begitu. Apalagi kalau kita sudah mendapatkan income 1 miliar misalnya dan sepersepuluhnya kan 100 juta saudara. Nah ketika kita memberikan 100 juta kita jadi mikir, wah enak benar ini pendetanya ini dapat 100 juta. Enak benar si A ini, si B dan sebagainya dapat 100 juta. Dia tidak kerja apa-apa, aku yang kerja keras, aku yang kerja berat, ya kan, siang malam dan sebagainya. Nah, sekarang 100 juta dia dinikmati begitu saja. Nah, mulai timbul yang namanya rasa tamak, gitu ya. Mulai timbul yang namanya ini kan punyaku gitu loh. Ini kan aku yang kerja, ini aku yang berusaha kok diberikan begitu saja ya. Padahal kita harus memahami, kita lupa bahwa semua yang kita punya itu dari Tuhan. Kita lupa bahwa kalau bukan Tuhan yang memberikan kepada kita kekayaan, dikatakan dalam Amsal, jerih lelah kita itu tidak akan menambahkannya gitu. Artinya semua itu terjadi karena berkat Tuhan. Karena Tuhan melindungi kita, karena Tuhan memberkati kita. Contoh misalnya Ayub. Satu kali Tuhan ini berkata kepada iblis, engkau lihat hambaku Ayub, ya, yang hidupnya benar dan takut akan Allah, ya kan? Dan Ayub diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ayub termasuk salah satu orang yang terkaya pada waktu itu, ya, di zamannya. Dan kemudian iblis bilang, apa lah, Tuhan sih yang melindungi Ayub. Coba dibuka pagar perlindungannya, apakah Ayub benar tetap masih mencintai dan setia kepada Tuhan? Dan akhirnya benar, saudara. Nah, kalau saudara baca dalam kitab Ayub, pagar perlindungan Tuhan itu diangkat dari kehidupan Ayub. Dan begitu pagar perlindungan Tuhan itu diangkat dari kehidupan Ayub, apa yang terjadi? Dalam waktu sekejap, semua yang dimiliki oleh Ayub habis. Ya, kambing, domba, unta, lembu, semua habis. Dan anak-anaknya 10 orang meninggal semua. Dia tidak punya apa-apa. Tapi ada satu sikap yang luar biasa dari Ayub. Dia berkata, Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Nah, dalam hal ini Ayub tidak berdosa karena dia bersyukur, karena dia menyadari bahwa semua yang dia punya dari Tuhan. Nah, kesadaran inilah yang akhirnya membuat kita itu tidak menjadi apa ya, egois gitu, tidak menjadi tamak. Karena kita tahu, kita sadar benar dan bahwa semua yang kita punya itu milik Tuhan. Termasuk harta yang kita punya, waktu, tenaga, pikiran, kesehatan, bahkan keluarga kita, istri dan anak-anak, pelayanan yang Tuhan percayakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita punya pada hari ini sebenarnya bukan kita yang punya, Tuhan yang punya. Hanya saja kita ini seringkali lupa, kita seringkali merasa bahwa ini semua karena dari lelahku, karena hasil kerja kerasku, karena aku ini yang berusaha. Nah, ini yang membuat kita itu akhirnya menjadi tamak ya. Kita merasa bahwa wah ini pokoknya milikku lah dan nggak boleh dilepas begitu saja. Dan ini memang hal yang sulit, yang tidak mudah ya. Nah, sebabnya Yesus berkata bahwa perempuan ini, janda ini memberikan lebih banyak karena dia memberikan dari kekurangannya. Bahkan dia berikan semua yang dia punya, Bapak Ibu. Sedangkan yang siapa ini yang orang kaya itu memberikan dari kelimpahannya. Jadi artinya mereka memberi begitu saja dan mungkin mereka tidak merasa ada sesuatu yang hilang gitu ya, tidak merasa berkorban. Karena apa? Karena ya memberikan dari kelimpahannya. Berbeda dengan janda yang miskin ini, dia memberikan semua yang dia punya. Nah, di sini kita belajar bahwa yang penting itu bukan besarnya, bukan nominalnya, ya, tetapi apakah kita sudah memberikan yang terbaik, saudara. Nah, sebabnya tidak heran Yesus berkata bahwa janda ini memberikan lebih banyak, walaupun kenyataannya dia memberikan hanya dua peser, satu duit, artinya satu jumlah yang sangat kecil, ya. Tapi itulah faktanya. Yesus berkata bahwa janda ini memberikan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang kaya, dibandingkan dengan orang yang lain yang memberikan jumlah yang besar.
Ya. Jadi kita belajar di sini poin yang kedua adalah yang penting itu bukan jumlahnya, bukan nominalnya, tetapi apakah kita sudah memberikan yang terbaik. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kembali ke Markus pasal ke-12 ayat 44. Dikatakan di situ, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Poin yang ketiga kita belajar di sini, pemberian yang terbaik itu ya bukan dari kelebihan kita, bukan dari kelimpahan kita, tetapi justru pemberian yang terbaik adalah dari keterbatasan kita. Nah, memang kita ini terbatas, ya. Waktu kita terbatas, kekuatan kita juga terbatas, harta yang kita punya juga terbatas. Namun justru dalam keterbatasan ini kita berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, semua itu didasarkan dari kasih kita kepada Tuhan. Semakin besar kita mengasihi Tuhan, semakin besar juga kita belajar memberi kepada Tuhan. Dan inilah pemberian yang berharga di mata Tuhan. Nah, di memasuki tahun yang baru ini, mari kita belajar untuk memberikan apa yang terbaik yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Mungkin kita sibuk, mungkin kita punya banyak kegiatan, dan sepertinya tidak ada waktu untuk Tuhan. Tapi coba kita pikirkan baik-baik bahwa kalau Tuhan sudah memberikan hidup yang terbaik buat kita, kenapa kita tidak mau memberikan yang terbaik? Ya. Nah, bagaimana Tuhan memberikan hidup yang terbaik, mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab ketika kita belajar memberikan yang terbaik, maka Tuhan akan memberkati setiap kita. Dikatakan janda ini memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Artinya dia lebih beriman, Bapak Ibu. Untuk memberikan semua yang dia punya itu artinya dia punya iman yang besar, ya. Kalau yang lainnya dikatakan dia memberikan dari kelimpahannya, tapi janda ini memberikan dari semua yang dia punya. Dibutuhkan iman yang besar untuk berani melakukan hal itu. Itulah sebabnya Tuhan memuji janda ini, ya. Dikatakan bahwa janda ini memberikan lebih banyak dari orang-orang yang lain. Nah, saya kira saya tidak akan berlama-lama dalam hal ini. Saya cuma ingin berkata bahwa mari kita belajar memberikan yang terbaik, ya, karena pemberian kita adalah refleksi cinta kita kepada Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita berani memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kita kepada Tuhan. Satu kali ada seorang anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa diselamatkan?" Yesus berkata, "Ya, lakukanlah seluruh perintah Allah." Kemudian anak muda ini berkata, "Perintah yang mana?" Dan kemudian Yesus berkata, "Jangan membunuh, jangan berzina, dan sebagainya, dan sebagainya." Dan yang luar biasa dikatakan pemuda ini berkata, "Semua itu sudah aku lakukan." Kemudian Yesus berkata, "Sekarang pulanglah dan juallah harta bendamu dan berikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku." Kalau sudah masalah harta ini sudah susah, saudara, repot, ya. Nah, kemudian Alkitab berkata, "Setilah hati pemuda ini karena hartanya banyak." Bapak Ibu, tidak mudah untuk melepaskan harta kita karena seringkali hidup kita, waktu kita ini diukur dari harta benda yang kita punya. Kita bekerja 8 jam sehari, katakanlah begitu. Ada orang yang bekerja 12 jam sehari. Ditukar oleh apa? Oleh harta benda, oleh uang, mamon yang kita punya. Dan seringkali cinta kepada mamon itu melebihi cinta kita kepada Tuhan. Berapa banyak orang karena cinta kepada harta benda, kepada mamon, kepada uang, akhirnya harus merelahkan imannya kepada Tuhan dan harus meninggalkan Tuhan dan sebagainya, harus kompromi dengan dosa dan sebagainya. Nah, karena memang tidak mudah, ya. Satu hal yang paling bisa menyaingi Tuhan itu mamon. Seringkali itu yang menjadi saingan berat buat Tuhan, ya, karena kita lebih mencintai mamon daripada mencintai Tuhan. Nah, sebabnya kalau kita belajar untuk berkorban, memberikan persembahan yang terbaik, maka disitulah kita akan dilepaskan dari keterikatan kita kepada mamon, dan semakin hari kita semakin mencintai Tuhan. Dan percayalah, kalau kita mencintai Tuhan, pasti Tuhan juga akan memberkati kita, ya. Jadi ada 3 hal tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, cara kita memberi adalah refleksi dari kasih kita kepada Tuhan. Semakin besar kita mengasihi Tuhan,
semakin besar kita berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, yang terpenting itu bukan jumlahnya, bukan nominalnya, tetapi apakah kita sudah memberikan yang terbaik. Dan yang ketiga, mari kita belajar memberi kepada Tuhan ya dengan keterbatasan kita, bukan karena limpah kita punya. Ya, kiranya firman yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar, karena penyertaan-Mu yang begitu nyata, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata, yang kami alami dalam tahun-tahun yang lalu Tuhan. Dan memasuki tahun yang baru ini, ajar kami untuk juga semakin hari semakin mencintai Tuhan. Menyadari bahwa Engkau Allah yang memberkati kami, menyadari bahwa Engkau Allah yang memberkati kami dan menyertai kami, maka kami belajar untuk bersyukur dan memberikan yang terbaik, bahkan lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu. Waktu, pikiran, harta yang kami punya, kami mau berikan yang terbaik, kami persembahkan yang kepadamu Tuhan, supaya melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan dan ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Berkati teman-teman Tuhan yang hadir maupun yang tidak hadir pada malam hari ini. Buat mereka semua jadi berkat bagi banyak orang dan biar melalui kehidupan kami semua nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Amin. memberkati Bapak Ibu.